Kajian kita yang kedua masih mengkaji kitab Sihrul Kalimah, The Magic of Word. Fasal yang pertama, Al-Faslu Al-Awalu. Fasal yang pertama, bab yang pertama, Al-Istikhdamat Al-Amah Lil Muhadatsah. Al-Istikhdamat Lil Amah, Al-Istikhdamat Al-Amah Lil Muhadatsah. Penggunaan umum untuk percakapan. General uses of conversation. General uses of conversation. Penggunaan umum untuk percakapan. Ini judul babnya. Diawali dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta salimun ma sakatta fa idza takallamta falaka au alaika, falaka au alaika. Anta salimun ma sakatta fa idza takallamta falaka au alaika. You are safe as long as you remain silent. So if you speak, then you can get benefit or loss. Anda aman selagi Anda tetap diam. Jadi, jika Anda bicara, Anda akan dapat manfaat atau madorot. Rasulullah menyampaikan demikian. Kalau Anda diam aja, maka Anda akan aman. Kalau Anda ngomong, itu ada resikonya. Kalau ngomong, ada resikonya. Resikonya, falaka awalaika. Anda bisa dapat manfaatnya, atau Anda dapat madorotnya ngomong itu. Maka hadis lengkap ini diawali dengan kata-kata yabna Adam innaka masakatta fa anta salimun fa idza takallamta fa khudh hadraka imma laka wa imma alaika. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdiam diri, maka engkau akan selamat. Karena itu, jika engkau berbicara, maka berhati-hatilah. Karena perkataan itu akan menjadi penolong bagimu atau hukuman bagimu. Jadi, kalau Anda mau ngomong apa saja, baik kepada orang, satu orang, dua orang, tiga orang, orang sendiri atau orang asing, hati-hati karena kalimat itu bisa jadi loss untuk Anda, bisa jadi Anda mendapatkan benefit atau loss. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik-baik, khairan, atau diam. Berbicara yang baik-baik atau diam. Nah, ini dasar daripada
kajian kitab ini adalah agar Anda bisa kalau ngomong itu ada manfaatnya. Kalau diem juga ada manfaatnya. Tapi kalau ngomong itu ada dua. Bisa ngomong dapat manfaat atau bisa ngomong dapat madorot. Contohnya ngomong yang dapat madorot adalah Menteri Agama hari ini itu begitu. Dia ngomong dapat madorot. Lalu dibandingkan bagaimana kalau diem atau ngomong sih yang bagus. Ya, kalau ngomong bagus, fal yakul khairon. Kalau nggak bagus, auliyasmut atau diem. Abdurrahman menyampaikan al-kalamu bil khairi min dzikrillah wa tilawatil qur'ani wa a'malil bir afdal minas sumt. Abdurrahman Ibni Abdurrahman berkata, berbicara kebaikan yang baik isinya bisa zikir pada Allah, membaca Quran, melakukan hal-hal yang baik itu lebih utama daripada diem. Wa kadzalikal qaul bil haq, dan begitu pula berbicara membicarakan yang hak. Kulluhu wal islahu bainan nas wa makana mithlah. Apa saja tentang islah, memperbaiki manusia. Wa innama sumt al mahmud asumtu anil batil. Diem yang terpuji, diem yang baik adalah diem dari kebatilan. Nah, sebelum kita membahas apa itu bahasa, apa itu diem, apa itu ngomong, maka kita ini sudah dihantarkan oleh Rasulullah tentang baiknya diem atau baiknya ngomong. Anil lughah, tentang bahasa. Nah, ini yang kita bahas pertama adalah tentang bahasa, anil lughah, tentang bahasa. Karena kita akan ngomong tentang, akan membahas tentang ilmu komunikasi, ilmu berkomunikasi dengan orang lain. Idza kunta tabahatsu 'anin najahi wal irtiqa'i nahwal qimmati alaika au la itqan alaika awalan itqanul lughah. Jika Anda mencari kesuksesan dan naik ke puncak, Anda harus terlebih dulu menguasai bahasa. Anda ingin sukses, Anda ingin naik derajatnya, kuasai dulu bahasa. Idza kunta, ketika ada siapa Anda itu tabhatsu, mencari siapa Anda anin najahi, dari kesuksesan, wal irtiqa, dan naik tinggi, nahwal qimah, dalam puncak nilai, dalam nilainya naik, grade-nya naik, alaika awalan itqanul lughah, maka Anda pertama-tama harus terlebih dahulu menguasai bahasa. Alaika awalan itqanul lughah,
harus menguasai bahasa. Mau apa saja, mau Anda sukses, kuasai bahasa dulu. Nanti coba kita lihat alasannya, kenapa kok menguasai bahasa bisa sukses dalam kehidupan Anda. Fal-lughatu ahamiyatun falil-lughati ahamiyatun kubro. Fa idza qumta bi tahlili yaumika fasatajidu anna aktsar min 80% minhu yaqumu ala tawassulis syafawi ma'al akhirin. Ini alasannya kalau Anda ingin sukses harus menguasai bahasa. Itu alasannya antara lain falil lughati ahammiyah kubro. Bahasa sangat penting. Falil lughati, maka itu bagi bahasa ahamiyatun bermula kubro, bermula hal yang sangat penting. Bahasa adalah hal yang sangat penting. Fa idza qumta bi tahlili yaumika fasatajidu anna aktsar min 80% minhu yaqumu ala tawassulis syafawi ma'al akhirin. Jika Anda menganalisis hari-hari Anda, jika Anda menganalisis hari-hari Anda akan menemukan bahwa lebih dari 80% hari itu didasarkan pada komunikasi lesan dengan orang lain. Jadi coba kalau Anda nginget-inget dari pagi sampai sore sampai malam 24 jam, komunikasi Anda 80% itu komunikasi lisan, pakai lesan, pakai mulut. Sekarang aja sudah agak beda karena komunikasinya selain pakai mulut, sudah pakai tulisan. WhatsApp kan? Tapi tetap saja 80% orang komunikasi, kalau di riset diteliti itu sekarang masih 80% memakai lesan. Falil lughati, maka itu bagi bahasa ahamiyatu kubro, bermula hal yang penting, yang sangat penting. Wa idza qumta, ketika Anda melakukan bitahlili, dengan menganalisis, bitahlili yaumika, dengan menganalisis harimu, fasatajidu, maka Anda akan menemukan bahwa ana aktsar, sesungguhnya lebih banyak min samanin, dari 80 fil mi'ah, 80% minhu, dari hari-harimu, yaqumu ala tawasul as-safawi, yaqumu, dilakukan atau melakukan ala tawasuli, untuk berkomunikasi as-safawi, dengan mulut, ma'al akhirin, komunikasi dengan orang lain. 80% komunikasi dengan bahasa. Sawa'un kana dzalika min khilali tafsirin au isdaril awamiri awil iqna'i awit tawjihi an-nasaih awil as'ilati awil ijabati alal as'ilati wa ma ila dzalik, wa ma ila dzalik.
baik itu melalui penafsiran, melalui perintah, bujukan, atau memberi nasihat, pertanyaan, menjawab pertanyaan dan lain-lain, itu rata-rata memakai bahasa lisan. Sawa ungkana baik itu sawa ungkana dzalika baik itu melalui min khilali tafsiri, dari menafsiri, menjelaskan penafsiran, au isdaril awamiri, atau melalui perintah-perintah, awil ikna'i, atau memberi nasihat, au taujihin nasoihi, maksudnya memberi nasihat, awil as'ilati, atau bertanya, awil ijabati, atau menjawab, alal as'ilati, pada pertanyaan-pertanyaan, wama ila dzalik, dan lain sebagainya. Itu mayoritas memakai bahasa lesan. Jawabin pertanyaan, bertanya, jawabin pertanyaan, memberi nasihat, pidato-pidato, itu masih rata-rata umumnya memakai bahasa lisan. Maka bahasa lisan itu menjadi penting. Wa ikhtisaron fasawfa tajidu anna ma'dhama waqtika yamdiya fi al-kalam wa ta'bir. Wa kullama sirta bari'an fit ta'biri an nafsika biwuduhin wa diqqatin lil akhirin bistikdami lughah tazilu kafat ihtimalati sawaun su'al fahmi kullama sirta akthar najahan fit ta'thiri 'alal akhirin wa tawjihi af'alihim. Singkatnya, Anda akan menemukan bahwa sebagian waktu Anda dihabiskan dalam berbicara dan berekspresi. Jadi 24 jam, 80% Anda bicara dengan mulut, waktunya habis untuk bicara. Itu pada umumnya. Wahtisoron, dan singkatnya, fasaufa tajidu, Anda akan menemukan, anna ma'dhama waktika, sesungguhnya bahwa bagian waktu Anda, sebagian besar waktu Anda itu yamti, habis, lewat, fil kalam, untuk berbicara, wat ta'biri, dan berekspresi, takbir. Wa kullama sirta, dan ketika Anda jadi itu barian, semakin Anda mahir fit takbiri, dalam mengungkapkan, semakin Anda bagus
mahir dalam mengungkapkan kata-kata an-nafsika dari diri Anda, biwuduhin dengan jelas, biwuduhin dengan jelas, watikotin dan akurat, lil akhorin kepada orang lain, bistikhdami lughatin dengan menggunakan bahasa, tazilu, maka akan hilang kafatah timali, akan hilang semua kemungkinan ihtimalat, kafatah timali akan semua kemungkinan kafatah timalati su'il fahmi, akan kemungkinan kesalahan paham. Kullama sirta aktsar najahan fit ta'thiri 'alal akhirina wa tawjihi af'alihim. Semakin sukses Anda dalam mempengaruhi orang lain dan mengarahkan tindakan mereka. Jadi kalau Anda bahasanya bagus, kalimatnya bagus, menjelaskannya enteng, enak, kepenak, diterima dengan mudah, itu keberhasilan ada di sisi Anda. Tapi kalau Anda menjelaskan saja, yang dijelaskan barang bagus, penjelasannya jelek, ya ada contohnya. Penjelasannya jelek, ada contohnya. Banyak tuh contohnya. Sekarang lagi mumbul. Semalam saya di ILC, ntar muncul. Itu contoh komunikasi yang kurang bagus. Ulama sirta aktsar, ketika Anda jadi aktsarun najahan, orang yang lebih sukses, fit ta'thiri 'alal akharin, fit ta'thiri dalam mempengaruhi 'alal akharin pada orang lain, wa taujihi af'alihim, dan tindakan mereka, mengarahkan tindakan mereka, wa taujihi af'alihim, dan mengarahkan tindakan mereka. Jadi kalau Anda bahasanya bagus, ngomong dengan orang lain terkesima, orang lain mau mendengarkan, orang lain itu wa ta'thir 'alal akharin wa taujihi af'alim, Anda bisa mempengaruhi mereka dan Anda bisa mengontrol dan mengarahkan mereka. Wa taujihi af'alihi. Itu kalau yang dipilih diksi-diksinya dan kalimatnya enak, bagus, nyaman. Innani lastu al-wahid alladhi iktashafa anna al-lugha hiyal miftah as-sihri li bawabatil hayati wa sa'adati wan najahi. Famin qabl sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Jabir ibni Abdillah, anta salimun, anta salimu ma sakatta, wa idza takallamta falaka aw alaika. Wa hadza ya'ni mada ahammiyatul kalam badauruha fi sun'i masiril insani wa miqdaratihi. Kata penulis kitab ini, saya bukan satu-satunya yang menemukan bahwa bahasa
adalah kunci ajaib untuk pintu gerbang kehidupan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Itu tidak dia seorang diri dia yang mengatakan, hanya satu-satunya orang yang mengatakan bahwa bahasa itu kuncinya kesuksesan. Bukan hanya dia, tapi banyak. Contohnya, walluhu hiya dalilus saksiyah faqadiman qala ahadul falasifah al-Yunani li syabi atala subt amamahu takallam ya rajul hatta araq. Bahasa adalah bukti kepribadian, seperti yang dikatakan oleh salah satu filosof Yunani kepada seorang pemuda yang diam di depannya. Maka ia katakan, bicaralah bung sampai aku melihatmu, mengetahuimu. Karena kalau ada orang diam, kita nggak ngerti orang itu hebat atau tidak hebat. Kalau ada orang diem, bagaimana ngukur kealimannya nggak tahu, ngukur kehebatannya nggak ngerti kalau diem saja. Itu kata filsafat Yunani. Inani sesungguhnya aku, itu lastu bukannya aku penulis buku ini, kitab ini. Lastu al-wahid, bukan satu-satunya. Saya ini bukan satu-satunya. Aladzik tasyafa, yang menemukan bahwa analugha, sesungguhnya bahasa, ia bermula bahasa itu al-miftah as-sihri, adalah kunci ajaib. Kunci ajaib libawa batil hayati, untuk pintu gerbang kehidupan, wasa'adati, dan kebahagiaan, wanajah, dan kesuksesan. Wanajahi, dan kesuksesan. Famin qabl, sudah dari dulu, sami'na, aku telah mendengarkan, Rasulullah pada utusannya Allah, yaqulu, berkata, li Jabir, kepada Jabir bin Abdillah. Rasulullah menyampaikan kepada Jabir bin Abdillah bahwa anta salimum ma sakatta fa idza takallamta falaka aw alaika. Anda ini aman, selamat selama Anda diam. Ketika Anda berbicara, itu bisa baik untuk kamu dan bisa buruk untuk kamu. Kalau sudah bicara, siapa saja, kata Rasulullah. Yaqulu, berkata siapa Rasul, li Jabir ibni Abdillah, pada Jabir bin Abdillah, anta, bermula Anda itu salimun, Anda selamat, masa kata, selagi Anda diam. Fa idza takallamta, dan ketika Anda berbicara, falaka, maka itu bisa manfaat baik untuk Anda, awalaika, atau bisa buruk untuk Anda, madarat untuk Anda. Wahada, yakni, dan bermula ini maksudnya, madahamiyatul kalimat, betapa sangat pentingnya kata-kata, sangat pentingnya kata-kata, wa dauriha, dan peran-perannya, fison imasiril insan, dalam menentukan nasib manusia, wa miqdaratihi, dan kemampuannya, kemampuan nas. Wal lughatu, bermula bahasa, itu dalilus sahsiyah,
adalah bukti kepribadian. Bahasa itu bukti kepribadian. Wal-lughatu hiya dalilus syakhsiyah. Bahasa itu adalah bukti kepribadian. Kalau bahasanya bagus, orang melihat Anda kepribadinya bagus. Bahasanya plekatan, plekoto, pleta-pleto, nggak paham. Selain nggak paham, menyakiti hatinya orang, ya itulah pribadi Anda. Jadi bahasa itu menunjukkan kepribadian Anda. Wal-lughah bermula bahasa, ia bermula bahasa itu dalilus syakhsiyah, bukti kepribadian Anda. Faqadiman, dulu Kola berkata siapa? Ahadul falasifah, salah satu filosof al-Yunan, filosof Yunani, li syab atala sumt, kepada pemuda atala sumt yang diem saja, orang yang diem saja, amamau di depannya dia katakan, takallam ya rajul hatta arak, bicaralah wahai laki-laki, hatta araka, sehingga aku melihat Anda. Jadi kalau ada orang diem gak bisa dilihat isinya apa. Tapi kalau ada orang bicara bisa dilihat isinya apa. Itu. Wa hadza yadulluna ala anna samat as-sasiyah li ayyi insan tadharu mala muhaha mala mulamihuha min khilali aliyatil muhadasah. Jadi persoalan ngomong itu sudah ada ajaran daripada agama. Maka nggak boleh asal ngomong jebret-jebrut. Cuma ngomong kalimat sedikit bisa meruntuhkan macam-macam. Itulah karena menurut orang Yunani, filosof dari Yunani, dia bilang, hei bung, bicaralah, jangan diem. Takalam ya rajul, berbicaralah wahai seorang laki-laki, hatta arok, sehingga aku bisa melihat Anda. Wahada yadulluna ala anna samat as-syakhsiyah li ayyi insan tadharu malami haha min khilali aliyatil muhadatsah. Hal ini menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian setiap manusia muncul melalui mekanisme percakapan. Jadi ciri-ciri kepribadian setiap orang itu muncul melalui mekanisme percakapan. Wahada, bermula hal ini tu ya duluna, menunjukkan pada kita ala anna samatis syakhsiyah, sesungguhnya ciri-ciri kepribadian li ayyi insan, kepada siapa saja, tadharu, muncul, nampak. Apa ciri-cirinya? Malamihuha, ciri-cirinya min khilali aliyatil muhadatsah, dari melalui mekanisme percakapan, kakhtiyarihi, seperti pilihannya, lilafzi, kepada kata-kata,
lafaz alladzi yantiku, yang mengucapkan siapa insan bihi pada lafaz, wa maudu'in nutqi, dan nada suara, tempat suara, nadanya, wa nabratas sauti, wa nabratis sauti, dan ritme suara, ritmenya, ritme suara, wa iqa'il hadisi, dan wa iqa'il hadisi, dan ritmenya suara, wa nibrotis sauti, nada suaranya, wa iqa'il hadisi, dan ritme suaranya. Akana ajilan, apakah suara itu mendesak, cepat, am mutahamilan, atau lambat, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, min aliyatit tahaddusi, dari mekanisme berbicara, min aliyatit tahaddusi, dari mekanisme berbicara. Jadi berbicara itu bisa menunjukkan orang itu kayak apa, ciri-ciri kepribadiannya bisa kelihatan. Setiap manusia muncul melalui mekanisme percakapan itu. Dengan percakapan kita bisa mengetahui makhluk itu kayak apa, seperti pilihan kata-katanya yang diucapkannya, subjek pengucapannya, ritme bicaranya, apakah itu cepat, apakah itu lambat ngomongnya, itu semua menunjukkan orang itu. Mekanisme berbicaranya kayak apa, itu menunjukkan keadaan, kondisi, dan sifat Anda. Itulah kajian yang kedua kali ini tentang bahasa. Maka Anda kalau mau ngomong di publik atau di depan orang yang lain, itu pastikan bahwa bahasa Anda tepat dengan perasaannya mereka. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.